Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seluruh para guru beliau, para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang lurus dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk dapat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batina ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji hikmah yang ke-55. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan al-anwaru matayal qulubi wal asrari. Al-anwar, cahaya-cahaya, adalah kendaraan hati dan kendaraan asrar atau sir. Dan pada kajian yang lalu kita telah mengkaji bahwa ruh memiliki beberapa nama, yaitu ketika ruh ini dia dipenuhi dengan kemaksiatan, dosa, syahwat, maka dia disebut dengan nafsu. Dan kemudian ketika ruh ini mulai terikat, terbatasi dengan kesadaran, kemudian dia seperti gembala yang diikat oleh tali, maka ruh tersebut disebut dengan akal. Dan kemudian ketika akal tersebut, ruh ini terkadang melakukan ketaatan, terkadang melakukan kemaksiatan, maka disebut dengan kalbu atau disebut dengan hati. Dan kemudian ketika ruh ini sudah mulai istiqomah, tenang, dan dia mulai menjauhi sifat-sifat kemanusiawiannya, maka dia disebut dengan ruh. Dan kemudian ketika ruh ini sudah mulai bersih, jernih dari segala sesuatu yang bersifat materi, maka dia disebut dengan sir. Ini agak rumit, tapi pada beberapa hari yang lalu kami sempat menanyakan tentang penjelasan yang ringkas dan mudah difahami tentang hikmah ini kepada Syekh Idris Al-Fasi. Kemudian beliau memberikan analogi kepada kami bahwa setiap manusia memiliki 3 penglihatan. Penglihatan pertama adalah mata kepala. Masing-masing dari kita memiliki mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat segala hal yang berbentuk materi. Tapi ketika matanya itu berpenyakit, sakit mata, maka dia melihat materi itu tidak jelas.
Atau ketika matanya sudah tidak berfungsi lagi, buta, maka dia tidak bisa melihat materi itu. Demikian juga mata yang sehat, ketika cahayanya dipadamkan, maka dia tidak bisa melihat. Maka itu maksud dari cahaya adalah perantara bagi hati dan sir untuk melihat. Ini mata kepala. Sedangkan hati itu memiliki mata lagi. Namanya mata hati. Mata hati ini melihat makna. Dengan apa? Dengan akal. Melihat makna dengan akal. Maka ketika cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan untuk hati manusia ini tidak ada, maka hatinya tidak bisa melihat. Sebagaimana mata kepala tidak bisa melihat ketika tidak ada cahaya. Sedangkan sir itu juga memiliki mata. Untuk apa? Untuk melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Apa maksudnya? Saya masih belum paham. Kemudian Syekh Idris Al-Fasi menyampaikan kepada kami, memberikan analogi. Aska, sekarang saya tinggal di hotel di lantai 17. Keindahan Jakarta itu nampak dari lantai 17. Tapi tidak nampak di lantai 1. Biasanya kamar kalau sudah di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu yang murah. Tapi kalau sudah suite atau presiden suite itu lantainya di puluhan ke atas. Dan itu lantai tertinggi 17 di hotel itu. Maka orang yang tinggal di lantai 17, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang yang berada di lantai 1. Tidak dilihat oleh orang yang berada di lantai 2, lantai 3. Maka semakin tinggi dia berada, maka semakin luas pandangannya. Demikian juga hati tadi, demikian juga roh tadi. Maka roh itu ada hijab-hijabnya, ada cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk dapat melihat yang tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat. Maka ketika Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat Rasulullah atau tidak melihat Rasulullah? Melihat. Dengan mata apa? Dengan mata kepala. Tidak melihat dengan mata hati, tidak melihat dengan mata sir. Maka dia hanya melihat seorang manusia yang notabene-nya adalah keponakannya, lebih muda dari dia, kedudukannya di bawah dia. Dia tidak melihat bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menciptakan Abu Lahab, yang menciptakan Abu Jahal. Itu pandangan, itu penglihatan. Penglihatan apa? Penglihatan mata, penglihatan hati, dan penglihatan sir. Maka untuk melihat tersebut kita membutuhkan cahaya. Cahaya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hikmah setelahnya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, An-nuru jundul qalbi. Cahaya itu adalah tentara bagi hati. Kama anna zulmata jundun nafsi. Sebagaimana kegelapan itu adalah tentara bagi nafsu. Fa idza aradallahu ayyansura abadahu amaddahu bi junudil anwari. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan hambanya, menolong hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dengan tentara cahaya-cahaya tersebut.
wa qata'a anhu madadaz zulami wal aghyari, dan memutus kegelapan-kegelapan dan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan cahaya hidayah bagi hamba tersebut sesuai dengan derajatnya. Dia berada di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3, di lantai 4, atau lantai yang paling tinggi dia berada. Maka cahaya yang diterima untuk melihat sesuatu yang ingin Allah tampakkan itu menyesuaikan derajat kita masing-masing. Maka bagi orang-orang yang masih pemula, dia akan mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesadaran. Melakukan kemaksiatan, Allah tegur, Allah bisikkan, Allah berikan ilham, Allah berikan inspirasi di dalam hatinya. Kamu sudah melakukan kemaksiatan, bagaimana kalau diazab? Dia ingat dengan azab itu, maka kemudian dia bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat dia melakukan ketaatan. Setelah melakukan ketaatan dia memperbanyak ketaatan tersebut. Terus meningkat. Cahaya petunjuknya menyesuaikan dengan kedudukan seorang hamba. Sebagaimana kita kisahkan kemarin ketika kajian subuh, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar salam dari batu. Mendengar salam dari batu. Kemudian Rasulullah juga mendengar tangisan dari pelepah pohon korma. Itu sesuatu yang terbuka, yang Allah berikan. Dan karena adanya Nabi Muhammad, kemudian sahabat yang lain mendengar. Itu salah satu bentuk, ya, bentuk bahwa ada sesuatu yang Allah tutupi. Sesuatu yang Allah tutupi. Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, apa yang disampaikan malaikat Jibril? Malaikat Jibril, jika aku ikut bersamamu, lah taroktu, aku akan terbakar. Artinya malaikat Jibril tidak sampai untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Ini antara Rasulullah dan malaikat Jibril. Bagaimana kita? Maka banyak sekali hal-hal cahaya-cahaya yang Allah tutupi, ya, dari kita. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menolong seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tersebut cahaya-cahaya. Yang pertama adalah cahaya keyakinan yang tidak dibarengi dengan keraguan. Yakin, kemudian tidak dibarengi dengan keraguan. Baru setelah itu dilanjutkan dengan ilmu yang dibarengi dengan basirah, pandangan mata hati, wal bayan, dan kejelasan. Jadi ilmu difahami dengan mata hati dan jelas. Baru setelah itu dibarengi dengan ilham yang jernih dan sahih atau benar. Ini menurut Imam Zarruq ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk, menyelamatkan, menolong seorang hamba. Demikian juga apa yang menyebabkan seorang hamba tidak dapat melihat kebenaran itu? Yang disebabkan oleh apa? Lemahnya keyakinan. Kemudian dilanjutkan dengan kejahilan yang dibarengi dengan nafsu. Dan yang selanjutnya adalah tunduknya seorang hamba kepada nafsunya.
Dan itu terkumpul di kajian sebelum ini bahwa kebodohan itu adalah ridho kepada hawa nafsu. Itu kebodohan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah seorang hamba mendapatkan keyakinan, ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada cahaya, apa ada kegelapan? Tidak ada. Semuanya terang benderang. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah melanjutkan di dalam hikmah yang setelahnya, an-nuru lahul kashfu. Cahaya itu dapat menyingkap sesuatu. Wal basiratu lahal hukmu. Sedangkan pandangan mata hati dia dapat memastikan, menetapkan sesuatu. Wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Sedangkan hati dia dapat menerima dan dia dapat menolak. Apa maksudnya? Cahaya yang dimaksud di sini adalah petunjuk ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Yang memperjelas A benar, B salah. Jelas antara kebenaran dan kebatilan. Maka ketika cahaya ini sudah hadir, tidak ada lagi kegelapan. Semuanya jelas, terang. Dan ketika sebuah perkara itu jelas dengan cahaya tersebut, maka tugas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ini, ilham, petunjuk ini dari Allah, itu adalah memperjelas tentang kedudukan sesuatu yang sedang berada di hadapan seorang hamba. Apakah ini baik atau buruk? Itu tugas cahaya. Ketika cahaya ini ada, maka nampak semua yang ada di sekitar kita. Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah menganalogikan dengan seseorang yang masuk ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah itu, di ruangan itu, di dalamnya ada ular, ada kalajengking, ada binatang-binatang berbisa. Tapi di atas meja itu ada emas, ada permata. Sedangkan gelap semuanya. Apa yang dapat dia lakukan ketika gelap? Dia bisa jadi dia mengambil, yang dia ambil adalah kepala ular, kepala kalajengking, kepala apapun yang ada di situ yang berbisa dan berbahaya bagi dia. Karena apa? Karena ketiadaan penerangan. Tapi ketika cahaya itu muncul, maka dia dapat berhati-hati. Oh, ini yang berbahaya. Oh, ini yang harus saya kejar. Ini yang harus saya ambil. Kalau Syekh Yusri menganalogikan, ketika seorang hamba berjalan di sebuah jalan, di dalamnya, di jalan tersebut ada lubang-lubang yang dalam dan gelap. Ketika ada penerangan, maka dia dapat berhati-hati untuk tidak terjatuh di lubang-lubang itu. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk cahaya. Maka tugas cahaya ini adalah memperjelas sesuatu yang sedang dihadapi oleh seorang hamba ini baik atau buruk. Ketika cahaya itu sudah nampak, maka yang melihat apa? Yang melihat mata batin, mata hati hamba tersebut. Oh, ini baik. Oh, ini buruk. Ketika buruk, maka hatinya lah yang menetapkan. Ketika ini baik, maka hati tersebut harus berusaha untuk mendapatkannya. Itu maksud dari ketetapan. Menetapkan, memastikan sesuatu. Hati menerima atau menolak. Ketika baik, maka hatilah yang akan mengambil, memutuskan untuk menerima. Ketika buruk, maka hatilah yang bertugas untuk menolak. Maka ini maksud dari hikmah ini, cahaya dapat menyingkap sesuatu.
menyingkap baik atau buruk. Ketika sudah jelas baik dan buruknya, maka al-basiratu laha al-hukmu. Mata hatilah yang menetapkan bahwa ini baik, ini buruk. Hati memilih untuk menerima atau menolak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, menjadikan milikmu furqanan. Furqan itu apa? Furqan itu pembeda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah cahaya, menganugerahkan kepadamu cahaya petunjuk untuk dapat membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Tidakkah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka sesungguhnya dia berada di atas cahaya dari Allah, dari Tuhannya. Maka cahaya inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Petunjuk yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kaitkan hikmah ini dengan hikmah yang sebelumnya, maka maksudnya adalah cahaya yang menjadi perantara bagi hati dan sir. Untuk apa? Untuk menyaksikan, untuk melihat, untuk mendapatkan petunjuk, untuk berjalan. Sehingga hati dan sir seorang hamba itu dapat melihat, menyaksikan, membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Di dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Maka kita dapat membedakan, mengklasifikasikan cahaya-cahaya yang dimaksud di sini adalah dengan cahaya Islam, cahaya iman, dan cahaya ihsan. Cahaya Islam, iman, dan ihsan. Apa itu cahaya Islam? Cahaya Islam adalah cahaya yang menyingkap buruknya kekafiran dan buruknya kemaksiatan, untuk kemudian memperjelas bagaimana indahnya cahaya ketetapan berada di dalam keyakinan bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu cahaya Islam. Apa itu cahaya iman? Cahaya iman adalah cahaya yang dapat menyingkap kesyirikan yang tersembunyi dan kemudian memperjelas cahaya ikhlas. Kesyirikan tersembunyi apa? Belajar agar dianggap alim, bersedekah agar dianggap orang baik. Kita berinteraksi dengan siapa? Dengan manusia atau dengan Allah? Itu syirik yang tersembunyi. Maka orang ikhlas, kalau yang simpelnya adalah ada orang yang memaki kita dan ada orang yang memuji kita, itu sama. Mau dipuji, mau dimaki, sama saja. Kalau kita mengatakan, oh saya cinta sama A, karena apa? Karena dia baik sama saya, dia memuji saya, dia mengakui saya. Itu artinya apa? Artinya kita
sedang berinteraksi dengan siapa? Dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya benci dengan B. Kenapa? Karena dia selalu berbuat buruk kepada saya, memaki saya, interaksinya kepada saya tidak baik. Maka kalau seperti itu kita sedang berinteraksi dengan siapa? Dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang memuji dan orang yang menghina kita itu sudah sama. Tidak ada bedanya, itu artinya kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu artinya kita ikhlas. Maka cahaya keimanan adalah cahaya yang menyingkap kesyirikan yang tersembunyi yang berada di dalam hati manusia. Dan kemudian cahaya tersebut memperjelas nilai ikhlas dalam hati manusia. Ini cahaya iman. Sedangkan cahaya ihsan adalah cahaya yang menyingkap kegelapan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah itu gelap. Selain Allah itu buruk. Hasan Al-Basri mengatakan demikian. Dunia ini semuanya buruk. Kalau ada yang baik, itu kebaikan Allah kepada kita. Semuanya buruk. Lah itu maksudnya menyingkap, itu ihsan. Kalau Rasulullah mengatakan di dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. Ini maksudnya cahaya ihsan itu menyingkap kegelapan selain Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memperjelas bahwa yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat gedung yang tinggi, itu gedung yang tinggi itu bukan ingin menunjukkan arsiteknya yang hebat. Tapi gedung yang tinggi itu menunjukkan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat bumi ini membentang luas, maka sebenarnya makna yang terkandung adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas membentangkan rezekinya untuk manusia. Jika kita lihat lampu, apa kita melihat listriknya? Aliran listriknya kita melihat? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala dari listrik tersebut ingin menunjukkan kalian listrik saja tidak bisa melihat, yang kalian lihat adalah cahaya yang memancar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita di dunia ini semuanya makna yang terkandung adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu nurul ihsan. Itu cahaya ihsan. Atau kalau kita mau ingin membuat atau ada istilah lain, ada yang disebut juga cahaya syariat. Cahaya syariat apa? Cahaya syariat adalah cahaya yang menyingkap buruknya, gelapnya kekurangan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyingkap bahwa kita merasa menjadi orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memperjelas tentang usaha yang harus kita utamakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cahaya syariat. Sedangkan cahaya yang kedua, yang tadi kita cahaya syariat itu sama dengan cahaya Islam. Kemudian cahaya tarekat. Tarekat itu jalan. Ini disebut dengan cahaya iman tadi. Maka cahaya tarekat ini adalah cahaya yang menyingkap keburukan dan aib yang ada di dalam diri kita. Maka tarekat itu jalan. Jalan untuk apa? Untuk mengetahui aib-aib kita sendiri. Untuk mengetahui keburukan-keburukan diri kita sendiri.
Dan kemudian memperjelas apa? Memperjelas tentang kejernihan. Bahwa jernih, suci itu lebih baik daripada kotor tadi. Banyak aib. Maka kalau sudah meningkat lagi, akan sampai kepada cahaya hakikat. Apa itu cahaya hakikat? Cahaya hakikat adalah cahaya yang menyingkap hijab yang membatasi antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu semuanya diarahkan, diwahyukan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu siapa? Para sahabat. Maka kita butuh untuk mengetahui sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh mengetahui kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para sahabat. Karena apa? Karena itu akan meningkatkan keimanan kita, usaha kita, mujahadah kita untuk naik tingkat. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, terus. Coba kita bayangkan kita tinggal di lantai 1, yang terdengar bising, yang nampak hiruk pikuk kemacetan. Tapi kalau di atas, kita melihat itu indah, lampu-lampu dan semuanya indah. Demikianlah ketika seorang hamba sudah sampai ke titik keimanan, ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cahaya tersebutlah yang dapat menyingkap sesuatu itu. Dan dengan mata hati kita dapat melihat sesuatu itu. Dan kemudian hati kitalah yang akan menentukan untuk menerima yang baik dan menolak yang batil atau menolak yang buruk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita cahaya-cahaya tersebut sehingga kita dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang mampu untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran, dan menolak keburukan dan menolak kebatilan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Waalaikumsalam. Tidak terdengar suara. Agak diangkat suaranya. Baik. Apa itu cahaya Islam? Cahaya Islam adalah hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba untuk dapat melihat buruknya kekafiran, buruknya kemaksiatan, buruknya kelalaian. Jadi dengan cahaya Islam ini dia tahu bahwa kafir itu buruk. Tidak beriman kepada Allah itu buruk. Sehingga dia berislam. Dan dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Islam ini nampak jelas bagi hamba tersebut tentang apa? Tentang indahnya terikat dalam agama, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari cahaya Islam. Kemudian yang kedua, cahaya iman. Apa cahaya iman maksudnya? Iman keimanan. Keimanan ini, cahaya ini menyingkap buruknya
kesyirikan yang tersembunyi. Kesyirikan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Sering kami contohkan di sini bahwa ketika saya ini terjadi beberapa tahun yang lalu, ketika banyak hajat kebutuhan, saya banyak diundang. Khutbah lah, ceramah lah, kajian lah. Khutbah itu karena Allah atau karena amplop yang akan disalamkan setelah khutbah untuk memenuhi kebutuhan? Siapa yang bisa melihat itu di dalam hati kita? Selain Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri. Atau bapak-bapak bisa menilai saya ngisi di sini, setelah ini disalami amplop. Udah jelas itu. Kalau tidak nanti dimarahi sama Pak Wartono, kenapa tidak diserahkan? Dan nanti ditegur lagi sama Bapak Ketua Yayasan. Itu sudah jelas seperti itu aturannya. Siapa yang bisa melihat isi hati saya? Ini syirik yang tersembunyi. Maka cahaya keimanan itu memperjelas bagi seorang hamba, kamu melakukan ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena selain Allah. Bukan karena kebutuhan, bukan karena hajat, bukan karena amplop, bukan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cahaya keimanan adalah cahaya yang menyingkap keburukan, kegelapan atas adanya aib-aib, kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalam hati kita. Dan itu kesyirikan yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Ada di masa Rasulullah? Ada. Ada seseorang yang meninggal dalam peperangan, syahid. Kemudian sahabat yang selamat tidak meninggal mengatakan, Rasulullah, fulan syahid. Kata Rasulullah, tidak. Kenapa tidak? Dia berperang bersama kita agar disebut sebagai pahlawan. Dan dia sudah mendapatkan itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi biar dikatakan sebagai pemberani atau bahasa kita pahlawan. Dan kalian sudah menyebut dia sebagai pahlawan, sudah dapat yang dituju. Jadi yang dituju sebutan pengakuan bahwa dia pemberani sebagai pahlawan. Sudah didapatkan atau tidak? Sudah didapatkan. Terus di akhirat mau masuk surga? Tidak, kata Rasulullah. Sekalipun secara kasat mata syahid berperang bersama Rasulullah. Tapi di hatinya bukan karena Allah. Ini kesyirikan yang tersembunyi. Maka cahaya keimanan adalah cahaya yang menyingkap tabir keburukan dari kesyirikan yang tersembunyi tersebut, atau bahasa kita aib-aib yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan memperjelas tentang cahaya jernihnya keikhlasan. Ikhlas artinya apa? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ini yang dimaksud dengan cahaya keimanan. Kemudian cahaya ihsan adalah cahaya yang menyingkap tabir kegelapan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa selain Allah? Makhluk ciptaannya Allah. Jadi dunia ini semuanya tidak ada baiknya. Yang baik hanya Allah. Yang baik hanya Allah. Pernah kami ceritakan Syekh Idris Al-Fasi 2019 kami ketemu haji, ditakdirkan ketemu dengan beliau. Haji juga mendadak, hanya 10 hari kemudian langsung berangkat.
kami nggak punya uang sepeser pun, tiba-tiba berangkat. Saya ceritakan itu ke beliau, beliau mengatakan, Subhanalladzi khalaqahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Menciptakan siapa? Menciptakan orang yang memberangkatkanmu. Jadi kembalinya kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memilih manusia itu sebagai perantara kebaikan Allah kepadamu. Itu akhlak. Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memperjelas apa cahaya ihsan ini? Memperjelas tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita ngomong cahaya, kalau ihsan itu dia sudah ke sumber cahayanya. Sudah ke sumber cahayanya, bukan membicarakan cahaya lagi, tapi sumbernya. Kalau sudah di sumber cahaya, maka kita tidak ada. Kita tidak ada. Kita hanya bagian dari cahaya itu. Dan cahaya itu bukan sumber cahaya. Kita sedang membicarakan cahaya, bukan sumbernya. Nah, kalau ihsan itu sudah sampai ke sumbernya. Dan kita terhijab dari itu. Jadi kalau dikatakan di sini, ihsan itu gini, kita sholat menghadap Ka'bah kan? Menghadap Ka'bah. Nah, ini sudah masuk di Ka'bahnya. Orangnya sudah sholat di dalam Ka'bah. Bukan menghadap Ka'bah, bukan mendekat kepada Ka'bah. Ini maksudnya cahaya ihsan. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Maka itulah contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sudah sampai kepada Allah dan selalu dibimbing oleh Allah dan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cahaya ihsan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala secara bertahap meningkatkan keimanan kita dan level-level keimanan kita, tingkatan tangga-tangga keimanan kita dari Islam, iman hingga kepada ihsan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita cahaya Islam, cahaya iman dan juga cahaya ihsan. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.